Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita. Dan Alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya ada Bapak Training Hartanto HWSE MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Dinas Perdagangan Surakarta yang nanti akan menyampaikan kabar baik insya Allah untuk kita bersama terkait dengan persiapan bahan pokok pangan menyambut tahun baru dan Ramadan. Dan nanti Anda bisa bergabung bincang-bincang bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami terbuka untuk Anda di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tony. Kabar baik dan sehat. Alhamdulillah sehat-sehat Mas Tony. Belum lulus ya Pak? Ya, masih training terus. Iya. Baik, bahan pokok pangan tentu ini adalah yang krusial dan selalu jadi sorotan, terutama ada dua momen akbar nasional ya. Lebaran ya, Ramadan, Lebaran dan perpindahan tahun, pergantian tahun. Dan ini semakin lama semakin tidak jauh ya jaraknya. Ya, betul. Ya. Apa ini yang harus diwaspadai, harganya atau stoknya? Silakan. Terima kasih. Selamat pagi para pemirsa MTA TV yang berbahagia. Kami dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta terkait dengan stok barang maupun harga, memang itu sudah menjadi kewajiban kami setiap hari yang kita mengadakan pantauan harga terkait komoditas bahan-bahan pokok yang ada di Kota Surakarta. Itu Mas Tony. Jadi memang kita setiap hari itu ada teman-teman kontributor yang ke pasar yang ada di Kota Surakarta. Kebetulan kita ada 3 pasar yang menjadi pasar pantauan, yaitu di Pasar Gede, Pasar Legi, dan Pasar Nusukan. Jadi memang kita untuk pantauan itu kita kirimkan ke Kementerian Perdagangan lewat aplikasi laporan SP2KP yang menjadi indikator untuk di Kementerian Perdagangan, jadi seperti itu. Nah, terkait untuk yang ada di Kota Surakarta, khususnya terkait dengan harga maupun dengan stok barang, kebetulan ini sebelum akhir tahun kemarin, kita sudah teman-teman itu monitoring kait dengan harga yang mana harga-harga barang kebutuhan pokok memang ada yang naik, ada yang turun. Jadi begitu mendekati hari besar itu biasanya seperti itu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan di mana-mana, jadi kota-kota besar, bahwa mau mendekati hari di event besar menjadi harga naik seperti itu. Jadi untuk Kota Surakarta khususnya memang kita untuk bahan barang pokok, jadi kebutuhan barang pokok itu kebetulan kita menjadikan tempat untuk dari beberapa kabupaten. Jadi kabupaten sekitar gitu Mas Tony. Jadi di sekitar kita kan ada Kabupaten Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Karanganyar. Tidak hanya untuk Surakarta saja ya? Iya, betul. Jadi kita memang kebetulan Pasar Legi itu menjadi pasar sentral. Pasar hidup ada di Kota Surakarta. Jadi semua kebutuhan barang pokok kebutuhan tersentral terpusat di Pasar Legi, yang mana untuk kebutuhan-kebutuhan ada di sana semua. Jadi seperti itu. Dan untuk distribusi stok itu kebetulan kita monitoring juga lancar. Jadi walaupun ini memang hujan baru ekstrimnya, tapi kemarin kita udah komunikasi dengan yang ada di pasar untuk teman-teman itu kondisi aman, stok lancar seperti itu Mas. Baik. Untuk 2024 definisi bahan pokok masih sama apa sudah berubah? Masih sama. Jadi untuk komoditas barang pokok itu malah bertambah. Kalau yang kemarin itu ada sekitar 32 komoditas, mungkin sekarang ada tambahan lagi, ada pisang. Pisang itu menjadi komoditasnya. Jadi sudah nggak bisa akurat lagi kita ngomong 9 bahan pokok, ini nggak bisa ya? Kita komoditasnya yang kita laporkan itu kan ada beberapa indikator, ada beberapa komoditas. Kalau yang dulu 9, kalau sekarang itu kita yang sebelumnya itu kita laporan ke kementerian itu ada 32 komoditas. Sekarang ini sudah tambah lagi ada
pisang yang dulu itu pisang belum masuk Belum kan, masuk, iya sekarang udah masuk, ada tambahan pisang. Apa pertimbangannya itu? Ya, karena itu banyak jadi, yang goreng pisang apa pisang gledek atau gimana? Karena yang itu kan kebetulan komoditas itu kan kita berada di naungan kementerian. Jadi segala sesuatu komoditas barang kebutuhan pokok itu kan kita istilahnya tinggal menerima apa yang menjadi pertimbangan beliau-beliau ya, menjadi perintah dari kementerian. Ini loh yang menjadikan indikator untuk kita pantau, untuk kita masuknya survei. varian jadi tambah itu apa gitu loh. Apakah karena dikonsumsi sedemikian signifikan dari tahun ke tahun sehingga disematkan resmi jadi oh ini tambah satu ini bisa. Nah, kebetulan itu ya kita kemarin untuk yang ketemuan di rapat-rapat itu kan dari kementerian juga sudah menentukan bahwa untuk komoditas ini loh yang sebelumnya 32 menjadi tambahan, ada tambahan untuk pisang seperti itu. Jadi untuk kenapa alasannya ya kita belum secara detail menanyakan. Tapi terkait mungkin mesti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mana mesti karena pemerintah menentukan kan mesti ada pertimbangannya, ada kedepannya mesti ada sesuatu yang mungkin memang ini diperlukan seperti itu. Jadi karena untuk kan kita pokokan pantau. berarti kan utama ya. Jadi tingkat kebutuhannya kan fast moving gitu kan, cepat gitu. Baik. Mengapa 3 pasar? Kok nggak nambah? Ya gini. Apakah 3 pasar ini cukup untuk menjadi sampling indikator atau gimana? Jadi gini, kebetulan di Surakarta itu ada 44 pasar ya, kebetulan. Dan bagus-bagus semua sekarang pasar ya? Pasarnya bagus-bagus. Dan kebetulan memang kita itu di antara se-Indonesia yang kemarin untuk laporan kemudian paling banyak itu Surakarta, yang mana yang lainnya paling cuma 2 pasar, 1 pasar, kebetulan Surakarta 3 pasar. Nah ini untuk tahun depan ini kita dievaluasi. Kita kemarin dapat informasi katanya dikurangi untuk 2 pasar atau 1 pasar gitu aja. Ya kita manut aja, tapi untuk persentase itu kebetulan kita mengajukan ke kementerian. Dari awal mengajukan memang ini loh yang ada di Kota Surakarta itu memang kebetulan pasar yang kayak pasar induknya, jadi pasar induknya itu banyak yang cukup untuk komoditas aktivitas jual belinya banyak, yang mana ini yang diajukan untuk pasar pantauan seperti itu. Karena untuk pantauan itu tidak hanya perdagangan aja Mas, Mas Tommy ya, kan di pasar itu ada dari BI juga ada, dari BPS juga ada, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga ada yang monitoring ke pasar, dari media RRI juga ada. Jadi memang untuk pasar-pasar itu kebetulan komoditas yang mencari kontributor untuk data itu dari beberapa macam itu ada gitu loh. Jadi memang kalau kita perdagangan, Dinas Perdagangan kebetulan memang itu tusi kami. Jadi tugas pokok fungsi kami yang mana kan kita harus pantau. Jadi itu sudah menjadi tugas kewajiban kami. Tapi kalau yang dari BI sendiri juga ada pantauan seperti itu kan terkait dengan adanya nanti untuk inflasi seperti itu. Perputaran uang. Ya, untuk 2024 ini apa yang masih bertengger di atas untuk harga dari 30 sekian bahan pokok? Dari 30 hampir 34 itu yang masih harga di atas HAP itu yang kemarin kita monitor itu untuk hari ini memang harga yang masih tinggi cabai Mas. Cabai ya? Iya, cabai itu masih ya. Karena cabai memang kebetulan harga masih tinggi, terus daging ayam itu biasa kalau daging ayam itu kalau memang hari-hari tertentu harga menyesuaikan harga pasar kalau yang itu. Kalau memang nggak mau ada daging ayam momen, itu macam kayak dolar ya? Ya. Kalau mau ada momen misalnya seperti punya gawe berarti dagingnya mahal lah itu seperti itu gitu. Jadi kita yang dipantau ada telur juga seperti itu. Jadi kebetulan ya cuma komoditas tertentu aja yang memang ada fluktuasi naik dan fluktuasi turun. Kebetulan ini juga ada yang turun setelah kemarin turun itu ya ada beberapa yang turun seperti itu. Tapi semua masih dalam jangkauan harga terkendali kalau di Kota Surakarta, gitu. Ya. Ini beras belum masuk ke tinggi? Belum, karena gini, beras itu kan sudah disuplai dari Bulog. Bulog itu tiap
pasar yang menjadi tangan panjang Bulog sudah dimasukin beras SPHP yang dari Bulog dengan harga 10.900. Jadi kita itu ada harga beras 10.900, harga SPHP. Jadi tiap-tiap pasar Legi, pasar Nusukan, pasar yang di Kota Surakarta sudah dimasuk dari Bulog. Jadi untuk menstabilkan harga, itu beras Bulog loh Mas, jadi bukan harga premium loh. Betul. Itu harga masih stabil kalau harga. Dan stok masih banyak kalau harga Bulog, beras Bulog seperti itu. Ya, soalnya kan dari kebetulan saya kalau dari SPHP memang bertahan ya. Kalau dari yang non SPHP itu kan masih lumayan berada premium, di atas kan beberapa bulan terakhir ini kan. Kalau beras premium kan udah di atas 13.000 berapa gitu, di luar itu hampir 14.000, 15.000 ada yang premium tapi yang kan premium, tapi kalau yang premium itu kan tergantung dari konsumen masing-masing. Tapi kalau pemerintah kan beras Bulog yang sudah disediakan, didistribusikan ke pasar-pasar, ada mungkin kemarin Bulog itu bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk dengan operasi pasar di beberapa kelurahan, itu juga beras SPHP gitu. Betul. Ya, baik pemirsa, kami persilakan ya Anda lebih bisa menambah suasana untuk diskusi kita kali ini, yaitu terkait dengan persiapan bahan pokok pangan untuk menyambut tahun baru yang sudah masuk kita ya. Dan kita tinggal episode Ramadan ya di sini. Gula bagaimana gula? Kan Ramadan biasanya identik dengan yang manis ini. Betul. Jadi gini, untuk mendekati bulan Ramadan, sementara kalau kita harga yang masih kita pantau untuk harga gula itu masih stabil Mas. Jadi harga gula pasir itu masih normal, kemarin cuma 16.500 kalau yang kemarin kita monitoring itu tapi itu memang masih harga-harga normal segitu. Jadi di pasaran harga seperti itu kebetulan belum ada yang naik signifikan kalau yang seperti itu Oh begitu ya. Dan untuk stok banyak ada di pasar banyak stok. Begitu ya. Dan untuk yang biasa nggak jualan kan biasanya ikut jualan nih. Kalau di episode Ramadan itu yang jelas tuh meja-meja kecil yang penuh makanan, parsel-parsel itu. Sejauh mana antisipasi untuk khususnya itu makanan-makanan yang kadaluarsa gitu? Ya, jadi gini, memang di dinas kami, kebetulan Dinas Perdagangan itu kita secara rutin juga mengadakan pengawasan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, BP POM, dinas terkait untuk kita diajak tim kita monitoring ke pasar-pasar yang ada di Kota Surakarta. Kita sudah tentukan pasarnya untuk kita sampling. Kita sampling bahan yang mengandung borak, bahan yang kadaluarsa, bahan-bahan yang berbahaya seperti itu Mas. Jadi kita sudah melakukan pengawasan dan itu rutin kita laksanakan menjelang hari besar ataupun rutin terjadwal berapa bulan sekali kita mesti ada. Oh, berarti tidak harus ada event akbar tidak. Jadi kita memang mempunyai jadwal rutin setiap tahun, misalnya 4 kali atau berapa kali. Momen-momen seperti itu kita manfaatkan untuk monitoring pengawasan terhadap barang berbahaya yang ada di pasar tradisional seperti itu ya. Ini yang terkini nih, yang terkini. Dan ini tak terelakkan harus saya tanyakan ini ya. Sejauh mana signifikannya dampak dari di penghujung 2023 itu kan ada peristiwa di Palestina itu. Ada beberapa tagline secara global yaitu boykot produk. Nah, sejauh mana imbasnya ini? Saya lihat tadi sempat mampir ke beberapa minimarket modern itu kan ada dicoret-coret harganya jadi sekian-sekian gitu. Pantauannya gimana? Gini, kalau kebetulan yang ada di Kota Surakarta ini terkait dengan yang di Palestina, memang kita untuk toko modern yang itu betulan yang mayoritas jualan itu yang kita tetap monitor aja Mas, tapi karena itu juga ada yang menyuplai, tadi kita monitor per pendistribusiannya. Jadi harganya, penjualannya ya kita monitor aja terkait dengan barangnya gimana seperti itu. Biasanya barangnya lancar, barangnya nggak ada. Gitu. Kita kan cuma terkait sebatas monitor keadaan barang seperti itu. Ya. Untuk berarti memang benar-benar pergerakan barang itu tidak bergerak seperti biasanya. Ya memang ada yang awal-awal itu dulu ada. Awal-awal itu pernah juga ada aduan juga kenapa kok
ada salah satu produk kok enggak ada yang ada di pasaran seperti itu loh. Tapi kan aduan. kita juga iya. Itu masuk di mana? Ulas Kota Surakarta. Itu program khusus program atau Kota Surakarta. Enggak, itu jadi gini. Di Kota Surakarta itu kan ada aduan yang mana segala masyarakat bisa mengakses untuk keluhannya apa, terus dipertanyakan untuk ditanyakan kepada pemerintah kota. Ini loh ada di masyarakat ada masukan seperti ini ya gitu. Jadi kita ada itu. Jadi Ulas itu ada yang di Kominfo. Jadi itu memang sistemnya di Kominfo. Jadi untuk warga masyarakat bisa mengakses seperti itu. Nanti untuk ada keluhan apa toh yang terjadi di masyarakat, dan nanti pemerintah hadir seperti itu. Jadi apa solusinya, pemerintah harus menjawab, harus menindaklanjuti seperti itu. Gitu. Apa itu, WA atau by phone? WA, iya, WA. Boleh dibagi informasi nomor WA-nya? Kebetulan, aduh, apa nanti aja. Nanti ya, di sesi yang kedua. Selesai. Ya. Nanti ada aja. Ya, jadi itu merupakan kanal atau wadah untuk merespon situasi real di pasar gitu. Iya, jadi bukan hanya di keadaan di semua di masyarakat, jadi wilayah juga bisa masuk, di pasar juga bisa, di beberapa poin di Kota Surakarta. Kalau memang ada sesuatu masyarakat pengen bertanya, silakan bertanya lewat di Ulas seperti Ulas dan ya itu. Itu yang pegang redaksinya siapa? Apa Kominfo. Kominfo ya? Iya, Kominfo, ya. Kominfo terus gimana cara jawabnya? Jadi gini, Kominfo itu kan ada beberapa, jadi database ada di Kominfo. Oh gitu ya. Baru kita share ke ada adminnya. Oh begitu. Oh ini masuk ke Dinas Perdagangan terkait dengan urusan yang ngatur lalu lintas. Nah itu di sub. Itu nanti yang mengatur di subnya ya. Ini terkait wilayahnya, keadaan tidak aman dan sebagainya, tertiban umum, lah itu mungkin ada sendiri admin yang jadi beliau Dinas Perhubungan ini operatornya ya begitu ya. Kominfo. Kominfo ya operatornya ya. Jadi ini tupoksi perdagangan, ini tupoksi pariwisata dan sebagainya gitu. Betul. Ya, ini sangat penting sekali. Kita nanti pengen tahu nomor WA-nya. Siap. Akan saya coba nanya lewat sini. Ya, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan tetap lanjutkan di kota kita bersama Bapak Training Hartanto selaku Kepala Bidang Pelayanan Pengembangan Dinas Perdagangan Surakarta di sesi kota kita yang kedua nanti. Jangan kemana-mana, kita akan simak terlebih dahulu beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan kota kita di kesempatan pagi ini. Masih bersama Kepala Bidang Pelayanan Pengembangan Dinas Perdagangan Surakarta Bapak Training Hartanto yang nanti akan melanjutkan bincang-bincang terkait persiapan bahan pokok pangan sambut tahun baru dan Ramadan. Dan saya tambahi 2024 merupakan tahun pemilu juga, pilpres dan pileg dan banyak agenda di situ. Dan tentu kebutuhan bahan pokok pangan ini kan juga meningkat tajam. Jadi ada kepentingan tahun baru, ada kepentingan Ramadan, ada kepentingan pilpres juga. Pergerakan pasti sangat tajam di situ. Kemudian faktor apa yang menjadi pertimbangan utama yang berpotensi mempengaruhi kenaikan harga? Tadi kan sempat disampaikan ada beberapa yang masih di atas harganya, cabai, ayam, telur dan sebagainya. Berpotensi tambah naik nggak ini ada pilpres ini? Ya, jadi mungkin gini, karena ini tahun politik juga ya Mas Tommy. Jadi memang kita sudah membuat program, kebetulan kita tahun ini Dinas Perdagangan juga kita membuat nanti ada pasar murah nanti sekitar bulan mendekati Ramadan. Jadi kita nanti akan ada pasar murah mendekati Ramadan yang mana kita nanti akan mengundang beberapa istilah distributor atau mengundang dari BUMD kayak Pedaringan dengan yang lainnya untuk berkontribusi dalam hal nanti kita pasar murah minimal ya
9 barang pokok kalau yang itu. Nanti ada minyak, beras, dan gula, biasanya kan seperti itu nanti. Oke, kita rencana, kita sudah anggarkan, kita sudah masukkan ke rencana. Nanti kita rencana memang untuk bulan-bulan ini kita mau mengadakan rapat nanti untuk persiapan seperti itu mendekati Ramadan. Jadi memang kita karena ini kebetulan tahunnya tahun politik, tapi terkait dengan keadaan stok bahan pokok, karena kebetulan juga cabai merah itu pedagang yang ada di Pasar Legi itu ngambilnya itu dari Jawa Timur, Mas. Jadi kita pedagang itu ada yang mengambil dari Batu, dari Banyuwangi seperti itu, Banyuwangi. Jadi untuk cabai itu dari Jawa Timur mayoritas. Jadi makanya kan kadang mungkin harga mahal itu terkait dengan mungkin di sana musimnya mungkin baru tidak bersahabat, gagal panen, bahasa jadi bisa mengaruhi harga juga. Mungkin ada pengaruh distribusi perjalanan juga bisa pengaruh juga seperti itu. Tapi untuk keadaan stok, kalau tadi pedagang, kalau kita dengan diskusi dengan pedagang itu untuk stok aman Pak, karena kita sudah mempunyai ya kayak champion dalam arti pedagang yang sudah di sana untuk menjadikan ini loh kebutuhan yang ada di Solo dicukupi, nanti pedagang ngambil seperti itu. Yeah. Ada nggak strategi khusus dari Dinas Perdagangan Surakarta agar harga ini tidak tinggi-tinggi sekali begitu untuk mendesain market agar tidak terlampau jauh dalam jangkauan masyarakat gitu? Ya kalau kita biasanya cuma program harga tinggi di beberapa komoditas itu biasanya kita ada pasar murah. Pasar murah ya, itu tadi pasar ya, murah. Iya, pasar murah. Karena kalau kita untuk distribusi dari perdagangan, maksudnya untuk pedagang A kita harus ada distribusi juga seperti itu. Kemarin pernah sekali kita mengadakan pasar murah di Balai Kota terkait dengan harga cabai yang tinggi. Kemarin tahun yang lalu kita mengadakan pasar murah karena cabai sudah terlalu tinggi, kita mengambil dari bersama dengan Pedaringan, BUD Pedaringan. Jadi untuk mengadakan pasar murah terkait cabai juga pernah. Karena kita bekerjasama dengan BI selaku tim inflasi, karena pada waktu itu harga cabai memang terlalu tinggi, akhirnya inflasi tinggi, ya, akhirnya tim TPID dari BI dan semua anggota tim TPID untuk mengadakan pasar murah seperti itu. Kalau kita solusinya cuma pasar murah, ya. Gitu ya. Iya. Ada di berapa titik itu di Surakarta? Pasar murah itu atau disentralkan di satu titik aja? Gini, kalau kita rencananya itu kita kan ada 5 wilayah. Biasanya nanti di wilayah kecamatan. Kita ada 5 titik. 5 titik. Ya, yang kita jadwalkan untuk dinas perdagangan kita agendakan di 5 titik. Berapa lama biasanya itu terjadi? Pasar murah kan cuma sehari paling. Sehari saja? Iya, sehari saja. Mungkin sehari saja itu udah langsung habis, Mas. Biasanya seperti itu. Iya, sudah habis. Kita sehari sudah langsung habis. Karena memang keterbatasan bahannya gitu. Karena kebutuhan kan biasanya menyediakan berapa ribu paket. Kebetulan nanti biasanya masyarakat juga sudah dikasih tahu nanti ada pasar murah di kecamatan A. Nah, monggo jadwalnya hari ini silakan datang untuk membeli kebutuhan. Oh, tidak serentak? Oh, tidak. Oh, kita atur jadwalnya. Kalau kita buat serentak juga bisa, tapi kita rencana kemarin ya mungkin 2 wilayah dulu mendekati ini nanti gitu. Berapa bulan lagi ya kita atur lagi seperti itu. Ya. Bagaimana memastikan yang borong itu bukan pemain besar atau spekulan? Jadi gini, kalau kita di wilayah kan langsung masyarakat. Sistemnya gimana? Jadi gini, kalau masyarakat biasanya kita kan harga itu biasanya kan memang harga sudah harga rendah dibanding harga pasaran. Ya. Biasanya kan kalau kita bekerjasama dengan wilayah, misalnya di kecamatan A itu ada beberapa kelurahan, misalnya kelurahan A nanti ada giriknya, ini loh, ya. Tapi kan sudah langsung terdistribusi sih. Tidak umum. Kalau umum ya itu tadi. Kalau kita di umum, nah kita bahayanya yang membeli malah justru broker pedagang kita nanti kan nggak enak. Aksi borong toh di situ. Ya, kalau ini masyarakat memang ini kita tujukan kepada masyarakat. Jadi nanti mungkin kita membuat kartu kayak kupon lah seperti itu. Ini loh, nanti untuk harga sekian silakan beli seperti itu. Jadi ada plotting ini buyersnya nih siapa-siapa dulu. Iya, jadi kan kelurahan
suruh menyiapkan masyarakatnya. Kita kerjasama dengan wilayah, biasanya kan kita kelurahan kita undang, kecamatan. Nanti hari ini ada Pasar operasi murah, pasar murah, pasar murah. Monggo siapkan, misalnya 10 atau 20 masyarakat yang sudah ditentukan dari wilayah kan tahu. Oh, gitu. ABC ini yang kira-kira betul-betul. Ini terseleksi ya? Ya, iya. Jadi Nanti. kecamatan lain bisa nggak ikut ke situ beli gitu? Kan ada kuponnya. Jadi nggak bisa ya Nggak tanpa bisa, kupon? nggak bisa. Karena nanti wilayah kecamatan lain kan ada pelaksana sendiri, nggih. Jadi tidak bisa. Ya ini khusus wilayah, misalnya Jebres ya Jebres saja, seperti itu. Ya. Ya alhamdulillah berarti Ya. itu ada pengamanan Ya. berarti Ya. barang ini Dan bisa diterima oleh targetnya. iya, dan sesuai peruntukannya. Ya, ya. Jadi masyarakat benar-benar membutuhkan. Jadi memang itu yang diharapkan seperti Dan nggak itu. bisa aksi borong ya? Nah, jadi tidak bisa borong. Kalau yang umum ya bahayanya itu. Mesti aksi borong kita tidak bisa mendetek yang beli siapa, atau di pedagang atau pedagang besar. Nah, kita kan tidak Dia tahu. bisa nyuruh orang lain. Nah, iya betul. Tolong Ya. uang sekian juta ini Ya. belikan itu Ya, semua. betul, ya. Ya kan, kamu kan yang daerah di situ, nanti saya kasih upah. Ini kan bisa saja itu. Bisa gitu. Ya. Untuk memastikan harga kebijakan dari pusat dan ke daerah-daerah atau wilayah-wilayah tetap linear harganya, tidak ada permainan di daerah, beda dengan yang di pusat, jaminannya caranya gimana? Jadi gini, itu kan kita itu ada Bappenas itu ada aturan HAP dan HET. Ya. HAP itu harga acuan penjualan dan harga HET, harga eceran tertinggi. Ya. Kalau minyak itu kan HET. Ya. HET itu kalau minyak kan minyak kita 14.000. Ya. Kalau minyak kita. Iya. Nah, itu kan semua minyak harus harga 14.000. Nanti harga yang di atas 15.000 itu pasti bukan pedagangnya yang nakal seperti itu, ibaratkan tanda kutip seperti itu. Karena HET-nya harganya kan sudah diatur HET. Kalau HAP, harga penjualan itu kan ada HAP, misalnya HAP cabai merah keriting. Ya. Itu kan ada sekitar 37.000 sampai 55.000. Kalau di atas ini berarti kan sudah melebihi harga HAP. Misalnya cabai rawit merah juga ada 40.000 sampai 57.000. Itu HAP-nya. Berarti kalau sudah 57 kayak sekarang ini harga cabai itu sudah menjadi 67 sampai 63. Minggu kemarin 67, lalu turun menjadi 63. Mungkin hari ini kita juga harga itu masih tetap atau turun juga. Kita kebetulan ini teman-teman masih kontributor belum laporan ini hari ini, hari ini tadi. Nah, itu mungkin kan bisa berubah lagi. Tapi dari harga AP kalau yang ini sudah di atas HAP. Dari harga cabai rawit itu yang notabene 40.000 sampai 57.000. Tapi ini di luar ada 67 sampai 63.000 seperti itu. Ya, jadi kita ada SPHP juga HET juga ini kan? Iya. Ya. SPHP itu beras dari Bulog itu juga Ya. HET-nya juga seperti itu. Iya. Harganya Dianggap berapa sekarang? 10.900. 10.900 Iya, ya? 10.900 itu. Ya. Ya. Gula pun juga ada Mas, gula HAP. Gula 16.000 kalau gula. 16.000 ya? Gula, ya. Gula ya. Ya, gula 16, ya. Kalau gula apa ini? Gula pasir. Maksudnya apa dia? Dinamain apa yang gula yang 16.000 ini? Gula pasir, gula curah. Gula- Jadi, iya. Nggak ada namanya berarti? Nggak ada namanya, Berarti yang kemasan dari gula- 50 kilo ya? Iya, iya. Yang kemasan 1 kilo ada. Biasanya kan gula itu kan belinya pakai apa kayak gede yang itu. Terus pedagang biasanya kan dikiloi sendiri. Ya. 1 kilo, Berarti ya. nggak, maksudnya dari kalau SPHP kan 50 kilo, ada yang 5 kilo. 5 kilo, ya itu yang dari Bulog. Gula apa? Gula 50-an. Enggak, kemasannya? kiloan. Kalau yang Sekiloan? Iya, kiloan. Tanpa merek? Iya, tanpa merek kan. Iya. Gitu ya. Kalau SPHP kan dia kasih logo, Iya. kasih merek SPHP. Iya, itu memang gitu. karena Bulog. Iya, iya. Kalau yang pegang gula Bulog nggak juga ada. Nggak ada tulisannya. Sementara ini kalau yang di pasar legi, kalau gula ya masih biasa, nggak ada mereknya. Curah berarti. Iya. Kalau yang di pasar legi. Sebenarnya itu curah kualitasnya gimana? Ya, Seputih yang premium ya, nggak? Lain, tetap ada warnanya beda, agak kecoklatan. Gelap kan? Iya, ada kecoklatan. Kalau yang di toko modern, di supermarket itu kan gula
putih bersih seperti itu. Kalau yang di pasar legi kan biasanya agak coklat seperti itu. Ya, karena kan dia mengalami refinasi yang bagus, betul, kan putih betul, bersih. betul. Baik, ada program nggak ini untuk Pilpres dan juga Ramadan ini? Tadi selain pasar murah, untuk memastikan bahwa harga tetap terjangkau setelahnya, apa hanya berhenti sampai di Ramadan saja? Enggak, jadi gini, kita koordinasi dengan Bulog, dengan Pedaringan itu rutin, kontinu. Jadi gini, kalau Bulog, apalagi Bulog ya, karena Bulog itu mempunyai, kita itu yang ada di pasar Kota Surakarta, ya istilahnya tangan panjang Bulog itu kan ada salah satu pedagang yang menjadi penjual untuk menjualkan barang-barang Bulog. Jadi ada beras, ada gula, itu ada. Misalnya pedagang pasar legi, Ibu A gitu, itu nanti minyak, gula, sama beras dari Bulog yang nyuplai ada. Makanya ini kita mitra Bulog, mitra Bulog. Jadi untuk keadaan pasar misalnya ini ada harga yang seperti ini, barangnya misalnya kalau kita barang ya, kalau barangnya kok agak langka itu kita koordinasi dengan Bulog. Mas, ini yang di pasar legi punya Bu ini barang sudah menipis, tolong bisa disuplai lagi seperti itu. Ya, sejauh mana kerjasama dengan dinas lain, misalnya dinas pertanian dan yang lain untuk ketersediaan bahan pokok itu? Modelnya gimana? Kalau kita ya koordinasi. Apakah beli dulu ditaruh gudang, nanti dikeluarkan bertahap gitu, gimana? Enggak, kalau kita dengan pertanian ya cuma koordinasi terkait stok. Kalau karena pertanian ketapangan itu kan stok. Jadi dia kadang stok, kita yang harga. Kalau kita koordinasi biasanya lewat WA atau lewat komunikasi, yang mana nanti kalau memang kita sering ketemu di pasar juga pas monitoring bareng-bareng koordinasi di situ seperti itu. Jadi kita untuk koordinasinya mengalir, Mas. Jadi mengalir. Jadi untuk kerjasama karena kan satu wilayah kota, jadi kita tidak usah harus. Kalau tak ada kerjasama antar OPD kok belum ada kalau OPD. Itu. Ya. Jadi bisa saja dinas perdagangan ngintip. Lalu dinas pertanian itu stoknya tinggal berapa itu di gudang, bisa? Atau ada harga perubahan apa enggak? Yang menentukan harga berubah dari HET 10.900 itu siapa? Bulog ataukah pertanian? Bulog. Bulog. Iya, kalau yang harga beras itu Bulog. Bulog itu yang menentukan harga, karena Bulog kan dari Bulog yang ada di pusat begitu. Tapi kalau harga HET menentukan Bulog. Ya kalau kita dengan dinas pertanian seperti tadi dengan inguk-inguk gitu, stoknya seperti itu, ya kita biasanya koordinasi cuma gimana terkait dengan barang yang ada di pasar, ini komoditas ini harga seperti ini, pertanian gimana? Wong kebetulan kan tiap minggu itu ada laporan. Jadi tiap minggu laporan stok, kalau kita ke Semarang, ke provinsi, kalau pertanian juga ada laporan. Jadi kita saling koordinasi terkait itu juga. Jadi yang melakukan serapan ke petani adalah Bulog ya ini ya, yang bersinggungan dengan para petani untuk melakukan serapan dari stok. Yang untuk serapan untuk petani biasanya kan kalau dari Bulog ada Bapanas, sekarang ada Bapanas juga, ada Pangan Nasional. Iya, kalau Bapanas, kalau itu ada Bapanas. Kalau kita Bapanas itu sekarang ada koordinasi ke bawahnya dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian itu. Karena Bapanas kan selaku cadangan pangan nasional. Jadi dua institusi itu ya, Bulog sama Bapanas ya. Bapanas, ya. Satgas Pangan masih ada ini sekarang? Masih. Kita punya timnya juga. Makanya kebetulan, iya kita punya tim karena kita memang kebetulan dalam Dinas Perdagangan, khususnya bidang saya, itu kita membuat tim dengan Satgas Pangan, dengan Satpol, dengan bagian perekonomian, dengan pertanian, dengan meteorologi itu terkait dengan ukuran tera itu, Mas. Ya, kita ajak sama bareng-bareng untuk kita mengadakan monitoring terkait dengan BBM, kita juga ada Hiswana dan Pertamina, kita juga gabung itu, kita ajak untuk menjadi tim, karena kita bersama-sama untuk
menjaga kebutuhan barang pokok dan barang penting. Karena kalau barang pokok kan tadi sudah jelas barang pokok penting itu. apa ini? Barang penting itu kan ada BBM. Oh gitu. Ada LPG 3 kg, ada pupuk. Kebetulan kita juga pupuk itu menjadi wewenang Dinas Perdagangan, pengawasannya di Dinas Perdagangan juga pupuk, penyaluran pupuk. Terus ada juga terkait bahan bangunan itu kan barang penting juga. Ada baja ringan, ada semen, ada itu kita monitor juga, Mas. Iya, kita monitor juga. Jadi memang kebutuhan yang ada di Kota Surakarta yang barang pokok dan barang penting itu memang kita laporkan juga seperti itu. Okay. Kalau itu apa yang kan ini Satgas Pangan kan gabungan ya? Ya. Ngetemnya di mana itu? Jadi gini, kita teknisnya kalau kita memang akan mengadakan monitoring, mengadakan pengawasan, jadi kita ajak rapat dulu, kita undang di Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan. Iya, kita undang ke dinas. Kita undang dinas, lalu kita bareng-bareng kita terjun misalnya ke salah satu titik agen LPG di sana. Kita kemarin kan juga pernah menemukan di daerah sekitar Mojosongo sana ada aduan lewat ulas juga seperti itu. Ternyata harga LPG kok mahal. Padahal kan LPG itu sudah ditentukan HET-nya. Betul. 15.500 kan. Ada yang jual sampai 20.000 sampai lah. Itu kenapa? Kita dengan tim ke sana karena itu yang menjadi wewenang kan Pertamina dan Hiswana. Kita karena ada masukan, mari kita bersama-sama kita terjun ke lapangan. Kita cari permasalahannya apa yang di sana kok ini sampai karena harga distribusinya kan itu tambah ini karena perjalanan. Nah, makanya kan itu menjadi wewenang. Organda nggak masuk? Nggak masuk. Hiswana Migas. Kan Organda distribusi perjalanan itu. Iya, tapi nggak masuk variabel di situ. Enggak. Karena kan Hiswana punya armada sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi nggak bisa dialasi. Enggak. Ini karena distribusi jauh nggak bisa. Karena sudah menjadi wewenang. Karena kan dari Hiswana itu ada Hiswana itu kan ada agen, ada pangkalan. Agen yang notabene selaku pimpinannya membawai pangkalan untuk sudah distribusi dari pangkalan kan ke pengecer. Nah, pengecer ini yang menjadi tanggung jawab dari pangkalan. Pangkalan menjadi tanggung jawab dari agen kan gitu. Nah, kalau ada apa-apa kayak kita tinggal nunjuk aja lah dengan kita Pertamina dan Hiswana seperti itu. Ya, karena itu variabel sangat penting. Itu naik pasti semua goncang naik itu. Dan sekarang itu kalau memang ada apa-apa ya itu tadi loh, karena adanya kanal ulas, jadi semua aduan itu semua bisa kita akomodir. Jadi kita ada masukan seperti ini, apa yang harus kita lakukan, harus kita tindak lanjuti seperti ini. Ini kita sampaikan ya pemirsa, ulas itu unit layanan aduan Surakarta. Anda bisa dapatkan di aplikasi ya, di Play Store bisa, atau mampir ke ini, ke alamat ini, ulas.surakarta.go.id. Nah, langsung ke situ nanti bisa silaturahim, kasih masukan atau temuan di lapangan, agar nanti beliau-beliau yang punya tupoksi yang berwenang akan bisa menindaklanjuti. Siap. Demikian itu Pak Training ya. Jadi apakah Satgas Pangan juga ikut dalam program ulas ini? Atau ulas ini ngelempar ke Satgas Pangan kalau ada temuan? Jadi gini, ulas itu kan untuk masyarakat Surakarta yang notabene menjadi wewenang adalah pemerintah Kota Surakarta selaku tangan panjang dari masyarakat gitu. Nah, kalau ada masukan ya kita yang koordinasi dengan Satgas Pangan. Misalnya ada masukan ini loh, di sana ada sesuatu kejadian. Kita koordinasi dengan Satgas Pangan. Satgas Pangan ini ada informasi seperti ini, mari kita ke lapangan, kita tidak lanjuti seperti itu. Ya kasus tadi yang di LPG itu ada ulas, harga LPG kok sampai 22.000, 23.000 itu gimana toh? Ketemu. Akhirnya kita cari, kan di ulas menyebutkan di daerah Mojosongo ya bla 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 seperti itu. Iya, udah kita langsung ke sana, kita lihat ternyata benar di sana. Lah, kenapa kok sampai gini-gini? Lah karena selaku pengawas dari vertikalnya adalah Pertamina, notabene Pertamina punya Hiswana, ya monggo itu pernah menjalankan. Jadi pemerintah menjembatani aja. Ini loh masyarakatku
terkait masukannya. Dia kena seperti hukuman ini. apa? Udah Iya, urusan nanti di mana ya? Iya, karena Sama ini Pertamina bertanggung jawab dengan di mana agen dan pangkalan tadi. Ya, seperti karena itu. kamu nakal, Nah, itu. stokmu saya kurangi. Nah, ya gitu kan kebijakan Pertamina dan di sana ya. Ya baik Pak Training, terima kasih atas informasinya. Berarti ada tingkat kenyamanan stok dan harga itu tadi gambarannya yang di lapangan, semoga bisa lebih baik dan bertahan agar tetap terjangkau ya. Secara harga itu ya berapapun angkanya asal bisa dibeli ya itu Betul. terjangkau. Walaupun beda dari tahun kemarin, asalkan bisa terbeli kan masih tidak ada kendala ya. Kendala, ya. Apa yang bisa diberikan saran untuk ke masyarakat sebagai penutup terkait dengan sebentar lagi masuk Pilpres dan disambung dengan Ramadan ini? Silakan. Ya, kalau kita dari yang perdagangan khususnya karena yang menjembatani terkait dengan harga, ya kita mengharap masyarakat itu kalau berbelanjalah dengan bijak. Jadi sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan, karena segala sesuatu jangan jadi bulog, beli yang banyak. Dan kita stok karena sudah tadi aman ada ya sudah sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu saja Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Tening. Semoga tetap diberikan kesehatan dan semangat timnya. Amin. Ya. Agar semua variabel pokok tadi ada 34 ya, bisa tetap terjaga stoknya dan juga terjaga harga yang rata-rata lah ya, tidak terlampau menukik naik tajam begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita di kesempatan pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Lafatori pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.